Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Supaya pembelajaran lebih bermakna dan berjalan dengan lancar, mari kita awali kegiatan pembelajaran dengan melaksanakan kegiatan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Silahkan. Oh ya, Raja. Silahkan Raja. Siap, doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan lantunan doa yang kita panjatkan akan memperlancar kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Baik anak-anak, Ibu akan melakukan presensi. Ade Rohman bahagia, alhamdulillah. Aisyah bahagia, alhamdulillah. Eka Sulis Putri sedih, kenapa sedih nak? Kesiangan. Kenapa kesiangan? Tadi malam mengerjakan tugas. Oh iya ya. Mega sakit apa Dek? Oh kakinya sakit, kenapa? Oh, kamu nggak hati-hati ya, berarti ya sudah diobati. Oh iya, semoga cepat sembuh nak ya. Raja, kenapa sedih Raja? Hitam. Siapa yang bilang hitam? Hitam kereta api adalah walaupun hitam banyak yang mengantri, banyak yang menunggu. Nggak apa-apa, tetap semangat ya. Iya. Wisnu, ada yang tahu kenapa Wisnu nggak berangkat? Ya. Anak-anak, semoga teman kalian yang sakit segera sembuh, dan teman yang tidak ada keterangannya semoga tidak terjadi apa-apa ya. Semoga bisa bergabung dengan kalian besok mengikuti pembelajaran di hari Selasa. Anak-anak masih bersemangat? Coba berdiri, saling berhadap-hadapan. Tolong temennya dicek kerapiannya dari kelengkapan pakaian sampai dengan kerapian baju, kaos kaki, sepatu. Kalau sudah rapi, ya kalau sudah silakan dicek juga sekeliling kalian. Adakah sampah-sampah yang berserakan? Kalau ada tolong diambil, dibuang ke tempat sampah. Sudah dilanjutkan, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada pertemuan sebelumnya ada belajar IPS. Ada yang masih ingat? Kita telah mempelajari materi apa? Oh iya. Ibu ingin bertanya, Ibu ingin tanya apakah kalian masih ingat materi kemarin ya? Masih? Asna masih? Oke, ya. Coba di antara materi interaksi masyarakat abad 21 itu apa saja yang dipelajari? Ya, silahkan Asna. Individualisasi atau proses pemisahan individu secara fisik dengan orang lain, karena identitasnya terhadap media komunikasi seperti smartphone dan komputer. Ya. Dua, kayak itu. Ya.
yang dinamis, di mana sebuah tren baru bisa tercipta dan bermunculan secara cepat tergantung dari keramaian pembahasan di media sosial. Tiga, jejaring koneksi yang tersebar secara geografis atau pemerataan akses komunikasi di hampir seluruh wilayah. Oke anak-anak ya, kalau bicara tentang interaksi masyarakat abad 21 itu terkait dengan jaringan. Kalau materi minggu kemarin ada keterkaitannya dengan materi hari ini anak-anak. Nah ini interaksi masyarakat abad 21 itu ditandai dengan adanya penggunaan jaringan atau internet. Ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Dia anak-anak dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini mampu menggeser yang namanya era industri menjadi era inform. Nah, sekarang ibu ingin bertanya anak-anak, di era jaringan, di era internet saat ini, ketika kalian membutuhkan suatu barang dan jasa, apa yang kalian lakukan? Sakit? Transaksi? Apa? Membeli. Oke, membeli ya. Di mana belinya? Barang dan jasa yang kamu inginkan? Online shop. Oke, yang lain? TikTok shop. Yang lain? Oke, dibuka HP-nya anak-anak. Dibuka HP-nya. Silakan. Buka HP-nya. Buka aplikasi join Slab. Masuk, ada polling ya, toko online yang biasa sering kamu kunjungi. Pilih, silahkan pilih ya, silahkan pilih 6 online shop yang ibu sajikan di sini. Yang tertinggi yang biasa kalian kunjungi yaitu TikTok shop. Kenapa? Hah? Kenapa? Ada promo, murah, gratis ongkir. Oke. Baik, lagi anak-anak ya. Nah ini ya, ini tadi kalian ketika mau membeli barang dan jasa, modelnya sekarang menggunakan online shop anak-anak ya. Nah ini sudah kamu jawab, toko yang sering kamu kunjungi ya tadi TikTok shop. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Ketika kalian membeli anak-anak, membeli di online shop yang sudah kalian tadi pilih itu ya, yang sering kamu kunjungi itu, sekarang pembayarannya bagaimana? Alat pembayaran yang kalian gunakan itu apa saja? Kalau kalian belinya online, mayoritas pembayaran juga online toh. Nah, silahkan kamu tuliskan anak-anak di situ cara atau pembayaran yang kamu gunakan itu melalui apa. Silahkan. Itu adalah e-wallet yang kamu gunakan untuk membayar ketika kamu belanja online anak-anak ya. Ada Dana, GoPay, nah, ShopeePay, Debit, Gojek, apalagi tuh, bayar di tempat atau COD. Ini apa ini? Kalian kan sudah mengalami yang namanya pembelian barang secara tradisional atau offline dan pembelian secara online. Siapa yang mau berbagi pengalaman anak-anak? Apa perbedaan ketika kalian belanja offline dengan online?
Raja? Apa saja? Kalau online cuma di rumah. Oh ya, online praktis duduk di rumah saja. Oke. Setelah nanti kalian mempelajari materi dari awal sampai akhir dengan model pembelajaran problem based learning, harapannya kalian mampu mencapai 6 tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama, mampu mendeskripsikan e-commerce, fintech, dan sistem pembayaran modern. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis alat pembayaran. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul di e-commerce, fintech, dan sistem pembayaran modern dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mampu merancang strategi bertransaksi digital yang aman sesuai dengan prinsip respect, educate, dan protect. Yang kelima, mampu menganalisis keuntungan dan resiko e-commerce. Dan yang keenam, mampu menciptakan ide usaha sederhana berbasis digital. Ya, bisa dipahami anak-anak? Oke. Baik anak-anak, supaya lebih bersemangat, yuk ice breaking dulu ah. Berdiri. Supaya tidak kaku. Belum barang. Tepuk tangan. Anak-anak, hari ini Ibu akan melaksanakan beberapa penilaian. Ya. Yang pertama adalah nanti Ibu akan melaksanakan pretest menggunakan Kahoot. Yang kedua, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok-kelompok menggunakan Rakotul. Dan hasil dari kemudian mengerjakan LKPD. Setelah mengerjakan LKPD, hasil LKPD-nya itu dituangkan dalam presentasi online yang sudah biasa kalian gunakan, yaitu Google Doc, Google Slide, Google Canva, ya. Dan nanti di akhir pertemuan Ibu akan melaksanakan juga post test dengan Wayground. Untuk penilaian non kognitif, asesmen awal non kognitif, Ibu sudah laksanakan di awal pembelajaran ya. Ibu sudah mengidentifikasi kebutuhan belajar kalian. Nah, sekarang Ibu akan melaksanakan penilaian awal kognitif. Buka HP-nya. Masukkan di browser kalian kahoot.it. Ya, sudah ya. Oke, kita lihat siapakah yang menjadi juara. The winner is si Putri. Siva Putri tes ya. Nah, sekarang Ibu ingin menunjukkan video terkait penjualan online. Pertanyaannya, apa yang ada di video? Pembeli kena tipu. Pernah melihat? Pernah mengalami? Kasusnya dengan yang pertama, adanya pengiriman tapi yang dikirim tidak sesuai yang dibeli. Apakah terjadi anak-anak dengan kalian? Tolong buka HP kalian, tuliskan di browser Chrome maupun di Google joinmenti.com. joinmenti.com. Silahkan kamu tuliskan kodenya. Tolong Bu Guru identifikasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di e-commerce atau yang kalian alami ketika belanja di toko online. Tidak sesuai harga, kena tipu. Kena tipu ya. Nah,
Oke anak-anak, ini adalah permasalahan-permasalahan yang kalian alami ya, cerita kalian ya ketika kalian berbelanja di e-commerce atau di toko online atau online shop. Baik anak-anak, untuk memperdalam materi pembelajaran hari ini, silahkan kalian buka buku paket halaman 99 sampai 107. Silahkan kamu baca sebentar. 99 sampai 107. Baru saja kalian sudah membaca materi perkembangan ekonomi di era digital. Baik, melanjutkan yang mentimeter tadi anak-anak. Coba dari bahan bacaan yang sudah kamu baca, Ibu ingin tahu, identifikasikan materi-materi apa saja yang ingin kamu pelajari hari ini. Silahkan. Silahkan kamu tuliskan di mentimeter tersebut berdasarkan bahan bacaan yang sudah kalian baca barusan. Apa itu pembayaran, sistem pembayaran, dampak kemajuan teknologi, transaksi digital, apa itu kartu kredit, perkembangan transaksi. Iya kan? Untuk memperkuat bahan diskusi anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Yang sebelah kiri kalian itu berarti apa? Kelompok apa? Nah, kelompok e-commerce atau kelompok online shop ya. Yang sebelah kanan alat pembayarannya. Oke, itu akan kita pelajari hari ini anak-anak. Ibu ingin bertanya dulu. Jika ada seorang siswa anak-anak, pelajar membeli sepatu online, tetapi barang yang datang berbeda dengan yang diiklankan, menurut kalian apa yang bisa dilakukan oleh kalian untuk melindungi diri dari penipuan online? Ya, Putri, melihat ulasan. Oke, yang lain, apa yang kamu lakukan supaya terlindungi diri dari penipuan online? Raja, rating penjualan. Oke, apa lagi? Melihat produk. Oh iya, lihat testimoni. Oke, apalagi ketika ada orang yang beli di online shop kemudian melakukan pembayaran dengan e-wallet atau tadi apa, dompet digital, saldo sudah berkurang tetapi transaksi gagal. Pertanyaannya, apa langkah yang harus dilakukan agar uang bisa kembali dan transaksi aman? Apa Les? Komplain ke penjual. Oke, apalagi? Pertanyaan berikutnya anak-anak. Nah, ini kalian juga termasuk bu guru ini. Banyak remaja, banyak orang yang tergoda dengan promo flash sale. Tahu flash sale? Contohnya 66, 77, 88, 99 ya. Biasanya promonya besar. Nah, banyak orang remaja tergoda promo flash sale atau cashback sehingga belanja barang yang tidak dibutuhkan. Bagaimana cara kita mengatur keuangan di era digital supaya tidak konsumtif? Apa yang kita lakukan? Ditabung. Oke, Iyas pinter. Raja dia. Kalau saya ada flash sale, saya nggak butuh, kan tetap beli bu. Lah kok bisa? Ya karena kalau flash sale itu harganya sangat turun. Ketika saya jual kembali dengan harga normal, saya masih bisa untung gitu. Itu perhatikan. Ada kasus pencurian data pengguna melalui tautan palsu. Ini sering ya kalian. Apa yang bisa kalian lakukan untuk melindungi diri, data kalian, data pribadi kalian dalam
melaksanakan transaksi digital. Ayo apa? Ya, Korotayun apa nak? Jangan bagikan PIN atau kode ke orang lain. Betul, jangan bagikan PIN atau kode ke orang lain walaupun itu adalah keluarga sendiri. Yang lain berkelompok breaking terus. Sekarang kita akan berkelompok anak-anak. Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok dengan menggunakan rokotul. Tim 1 ya. Asna, Alvin, Dwi Anggoro, Yus dan Wisnu. Dan kelompok 2 Sakit, Ade Rohman, Rizka, Ramadan dan Revina. Kelompok 3 Aisyah, David, Muhammad Eka. Kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 4 ya. Kelompok 5 kelompok 6. Anak-anak, silakan kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan LKPD yang ibu bagikan. Paham? Kemudian setelah kalian diskusi, silakan tuangkan hasil diskusi kalian ke dalam presentasi online yang sudah kalian pelajari dan kalian kuasai. Bisa dipahami? Baik, kelompok 1 akan menggunakan media apa, Nduk? Google Slide, silahkan. Kelompok 2 Sakit menggunakan apa, Sakit? Google Doc. Oke, kelompok 3 Canva. Kelompok 4 Google Doc. Kelompok 5 Canva. Kelompok 6 menjawab penyaji itu tadi semua kan nanti menjawab semua toh urutan. Nah nanti penyajinya 5 anak, penjawabnya kalau ada yang bertanya ya moderator itu yang memimpin lah. Nah, diskusi sudah selesai, sekarang saatnya presentasi. Supaya adil presentasi, saya undi pakai well of name. Siap? Oke. Kelompok 2 presentasi, kelompok 5 menanggapi. Kelompok 1 presentasi, kelompok 4 menanggapi. Oke, sebelum presentasi, yuk kita breaking dulu. Berdiri. Tutup, buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup, tepuk tangan lagi. Digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil tersenyum. Digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil tertawa. Masih bersemangat? Oke, sekarang saatnya presentasi. Tadi yang presentasi kelompok 2, kelompok 6, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pembagian tadi lah, pembagian tugas tadi. Ya. Di sini saya sebagai moderator. Di sini saya sebagai Penyaji. Sama. Saya Roman sebagai penyaji. Iya. Di sini saya sebagai penyaji dan penjawab. Siapa nak? Saya Rizka Noviana sebagai penyaji. Nah, oke.
Yuk lanjut. Pertanyaan. 1. Jelaskan beserta contoh sistem pembayaran online. Jawaban. Sistem pembayaran online adalah metode pembayaran yang dilakukan melalui internet dengan bantuan perangkat digital seperti HP, komputer, tablet, dan jaringan internet. Contohnya? Contohnya, Mobile, Momo, Dana, Shopify, Spring aja, Mobile. Mana kelompok 5? Sebentar, ini pakai Nira. Bagaimana kelompok 5? Ya. menghormati, melindungi serta berbagi konsumen, pastikan data konsumen tidak disalahgunakan atau dibagikan tanpa izin. Contohnya dengan mengenkripsi data konsumen dan memberikan kebijakan privasi yang jelas. Educate, mendidik, memberikan informasi produk yang jelas, berikan deskripsi produk yang akurat dan detail, serta informasi tentang harga, pengiriman, dan garansi. Protect, melindungi, menggunakan sistem pembayaran yang aman, pastikan sistem pembayaran yang digunakan aman. Oke, baik ya. Jawabannya menyempurnakan jawaban kelompok 2. Lanjut. Aplikasi pinjaman Oke, bagaimana kelompok 5? Beda. Sampaikan perbedaannya. Ada terbukti Ya. bank yang menunggu pinjol dapat menyebabkan generasi muda terjebak dalam utang yang sulit dibayar. 2. Ketergantungan. Penggunaan pinjol yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada pinjaman. 3. Stres dan tekanan mental. Utang yang menunggu dapat menyebabkan stres dan tekanan mental. Kalimat tanpa singkat. Bijak pinjam bagian itu pinjam. Ya. Oke. Coba ulangi slogannya. Slogannya ulangi. Yang keras Kalimat kampanye singkat. Bijak pinjam bahagia itu. Pahami risiko sebelum meminjam. Jangan terjebak utang. Oke. Beda sama beda. transparansi ekonomi, namun uang tunai tetap berlalu di bidang Oke, kelompok 5 sama apa beda? Bedanya apa? Menurut kami kebijakan mendorong penggunaan non tunai lebih bermanfaat karena lebih aman, mengurangi resiko pemalsuan uang dan pencurian. Praktis transaksi lebih cepat tanpa perlu membawa uang banyak, transparan, lebih mudah dilacak dan diawasi sehingga mengurangi tindak kriminal. Efisien, mendukung perkembangan ekonomi digital dan mempermudah transaksi lintas daerah bahkan negara. Namun uang tunai tetap perlu dipertahankan untuk mengakomodasi masyarakat yang belum terdata atau tidak memiliki akses terhadap layanan digital, misalnya di pedesaan atau kalangan usia lanjut. Kesimpulan, non tunai lebih bermanfaat dalam jangka panjang, tetapi tetap harus ada keseimbangan dengan uang tunai agar semua lapisan masyarakat dapat bertransaksi lebih nyaman. Baik ya. Jawaban kelompok 5 menambah sempurna jawaban kelompok 2. Oke. Lanjut. Topik menjahit kopiah. Cakep. Kopiah dijahit baju yang utuh. Cakep.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Set. Untuk membacakan pantun. Cakep. Assalamualaikum, kami ucapkan dengan hormat semoga presentasi kelompok kami berjalan dengan cepat dan bermanfaat. Cakep. Ayo. Berapa? Cihu juga. Ayo, kenalkan belum tadi kelompoknya? Perkenalkan, nama saya Ayu Karnas dari moderator. RR ora ana suarane RR. Soal nomor 1, jelaskan dengan contoh fintech finansial teknologi. Fintech adalah inovasi teknologi di bidang keuangan yang merupakan layanan keuangan. Contohnya, Pai, OVO, Dana, Shopify untuk pembayaran digital, Kredivo, Aku untuk layanan pinjaman online, dan Pipit Ajaib untuk investasi digital. Kelompok 3 bagaimana? Yang beda ada? Sama semua. Oke, lanjut. Nomor berikutnya di slide nak. Soal nomor 2. Yang bawah kan? Dalam Kelompok 3 bagaimana? Ada yang beda? Jawabannya? Ayo. Raja, diperhatikan jawab presentasi kelompok 6. Sama apa beda Raja dan teman-temannya? David beda. Apa bedanya, Fit? Yang keras lah, masa anak laki-laki. Memvalidas proses pembayaran dan aman serta melalui metode pembayaran digital kartu kredit, debit, uang elektronik, manual, consumer kris yang memberikan kemudahan akses convenient bagi konsumen untuk berinteraksi kapan saja dan di mana saja secara lintas negara. Oke ya, jawabannya beda ya, menyempurnakan jawaban kelompok 6. Lanjut. Kelompok 1. Bukalah matamu, pasang telingamu, lihat lanjut depan, lihat lagi pulang. Kanan bersuara, kiri bersuara, satukan semangat, semangat bersama. Pergi ke pasar membeli buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, kalau kenal kalau tidak kenal jika saya. Nama saya Dwi Angga. Saya Alvin Anugrah. Saya Asma Salma Afrika. Saya Yusuf
Bawah nak yang bawah. Bagaimana kelompok? Ya. Kepercayaan pelanggan, 5 terapkan langkah-langkah keamanan. Oke, jawabannya beda ya. Oke, lanjut. Nomor 3, ini nak. Tiga, banyak aplikasi fintech ilegal yang menawarkan pinjaman cepat tanpa jaminan, tetapi dengan bunga tinggi. Pertanyaan, menurutmu apa resiko yang dihadapi masyarakat jika menggunakan fintech ilegal? Emang tunggalin yang gini. Piro, bapak piro. Ora ah, papat. Kali gini, kaget. Penyalahgunaan data pribadi, nomor kontak, foto, hingga identitas bisa disebarkan. Intimidasi dan teror pengangguran sering dilakukan dengan cara kasar dan tidak manusiawi. Tidak ada perlindungan hukum karena tidak terdaftar atau Bunga dan biaya sangat tinggi, 2 penyalahgunaan data pribadi, 3 penagihan ilegal, 4 penipuan dan pencurian uang, 5 tidak ada mekanisme pengadilan. Ya, oke, baik ya. Jawabannya beda dikit, tapi intinya sama. Lanjut. Pertanyaan, bagaimana cara masyarakat bisa membedakan aplikasi fintech legal dan ilegal? Jawaban, cek daftar resmi OJK, pastikan aplikasi fintech sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan mengunjungi situs resmi OJK. Ini www.ojk.go.id. 2. Transparansi informasi. Fintech legal menampilkan informasi perusahaan dengan jelas seperti alamat kantor, nomor telepon resmi, dan email layanan pelanggan. 3. Iklan dan tawaran. Fintech legal tidak menawarkan bonus saldo atau iming-iming tidak wajar yang merugikan pengguna. 4. Pengelolaan data pribadi. Fintech legal hanya meminta akses sepenuhnya, seperti KTP atau nomor HP, yang tidak meminta akses ke data pribadi yang tidak relevan. 5. Tempat unduh aplikasi. Fintech legal tersedia di Play Store atau App Store resmi dengan ulasan dan jumlah unduhan yang transparan. 6. Etika penagihan. Fintech legal memiliki aturan penagihan sesuai kode etik AFPI dan tidak menagih dengan cara kasar atau mengancam. Bagaimana? Bedanya apa, Nduk? Ya. Kami cukupkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Baik anak-anak, sekarang duduknya
seperti semula. Baru saja kita sudah belajar materi perkembangan ekonomi di era digital. Tadi kalian sudah presentasi berbagai permasalahan yang timbul saat kita melaksanakan e-commerce. Baik anak-anak, awal mula atau latar belakang terjadinya e-commerce itu adalah terjadinya perdagangan global di dunia anak-anak. Dan kemudian timbullah perkembangan di teknologi transportasi dan komunikasi. Sesuai survei dari WTO, WTO itu adalah organisasi dagang dunia yang berada di bawah naungan PBB anak-anak, melakukan survei di tahun 2019. Total perdagangan barang itu mencapai 19 triliun US dollar. Triliun Indonesia aja sudah banyak, apalagi triliun US dollar. Kemudian untuk jasa mencapai 5 triliun US dollar dan perdagangan meningkat 20 kali lipat dari tahun lama tahun 1950. Komerse atau e-commerce itu merupakan jual beli online, ya, jual beli menggunakan internet yang terhubung dengan sistem perbankan. Dan e-commerce ini anak-anak, e-commerce ini memperpraktis dari kegiatan penjualan, ya, mudah transaksinya dan praktis penggunaannya. Adapun beberapa keuntungannya anak-anak, diantaranya produk dari e-commerce itu adalah bervariasi, banyak pilihan jika dibandingkan memilih belanja offline, ya. Kemudian jalur perdagangannya pendek, bisa jadi pembeli langsung dapat dari penjual langsung, tidak melewati perantara-perantara seperti toko, agen dan sebagainya, ya. Kemudian diberi kemudahan dalam pembayaran lewat banking maupun e-wallet. Belanja dapat dimanapun dan kapanpun, harga juga bersaing. Kalau kita di e-commerce atau di online shop itu kita bisa memilih harga yang kompetitif, harga yang paling murah. Wajar seorang pembeli itu mencari harga yang paling murah. Itulah kita sebagai konsumen. Tetapi secanggih-canggih e-commerce tetap memiliki resiko anak-anak, yaitu terjadinya penipuan online, ya. Bisa jadi penipuan ini barang yang kita beli tidak sesuai dengan barang yang ada di gambar atau di iklan, ya. Kemudian anak-anak, alat pembayaran dalam e-commerce itu bisa bermacam-macam. Ada yang tunai, ada yang tradisional, ada yang modern. Yang tunai contohnya adalah uang kertas, logam, non tunai cek giro, kartu kredit debit. Kemudian yang modern internet banking dan mobil banking serta uang elektronik atau e-wallet yang tadi sudah kalian pelajari saat presentasi. Nah, ini ya contoh-contohnya. Oke anak-anak, materinya terkait ini sudah kita pelajari bersama dari pagi sampai siang hari ini. Sudah paham semua ya? Ya, coba kalau sudah paham semua, Ibu ingin bersama-sama dengan kalian menyimpulkan materi bersama. Siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan materi transaksi ekonomi di era digital? Silahkan. Kurota Ayun, silahkan nak. Oke, baik. Berarti basisnya adalah internet ya, jual beli. Baik. Siapa lagi yang mau menambahkan?
Asna. Ya. Ah. Oke, baik ya. Asna menyampaikan keuntungan ya. Kalau ada keuntungan mesti ada kerugian atau resiko menggunakan e-commerce. Siapa yang mau menyampaikan kelemahannya atau resikonya? Dwi Anggara? Bisa terjadi penipuan, Ya. tidak ada tatap muka langsung, Ya. dan harus melalui aspek edukat protokol. Oke, baik. Lagi yang mau memberi contoh pembayaran modern? Mega, apa Mega? Elektronik Ya. OVO, GoPay, Dana, Link Aja, Mandiri, bisa ambil. Oke, baik. Dari kesimpulan yang sudah disampaikan teman-temanmu, Ibu semakin yakin kalian sudah paham materinya. Oke ya, kalian TOP. Nah, untuk meyakinkan semua anak paham dengan apa yang Ibu sampaikan, apa yang kalian pelajari hari ini lewat serangkaian pembelajaran PBL tadi, yuk kita bermain kuis. Postes anak-anak, siapkan HP, Chromebook, tulis join my quiz. Anak-anak, soal di postes ini senada dengan pretest, cuma beda mode penyajian. Kalau tadi benar salah, kalau di postes ini ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada pengkategorian. Paham ya? Oke. Sungguh-sungguh soalnya, kemudian pilih jawaban yang paling tepat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai ya. Kita lihat siapa juaranya, anak-anak. Siapakah pemenangnya? Tias nomor 3, Kurota Ayun, Dwi Anggara. Sini nak, tak kasih gift. Semoga bermanfaat. Kurota Ayun, Tias. Nah, sekarang saatnya kita melaksanakan refleksi pembelajaran. Silahkan buka WA Group. Ibu sudah mengirim link refleksi menggunakan Padlet. Silahkan tuliskan anak-anak refleksi pembelajaran kita hari ini. Ada 4 pertanyaan yang perlu kalian jawab, anak-anak. Yang pertama, pembelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini? Yang kedua, hal menarik apa yang kalian dapatkan? Yang ketiga, tantangan apa yang kalian temui selama pembelajaran? Dan yang keempat, perubahan ke depan apa yang akan kalian lakukan? Oke, sambil kalian melanjutkan mengisi refleksi, saya minta bantuan Raja untuk membacakan refleksinya. Perhatikan refleksi Raja, anak-anak. Ya. 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 Oke, baik, tepuk tangan untuk Raja. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Baik, terima kasih Raja yang sudah mewakili teman-temannya untuk menyampaikan refleksinya. Hati-hati agar tidak kena scam. Oke anak-anak, adakah yang ingin kalian tanyakan terkait materi hari ini, anak-anak? Tidak ada? Cukup jelas ya? Baik, anak-anak,
Ibu ingin berpesan kepada kalian, karena sekarang eranya teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat. Mari kita gunakan teknologi itu untuk melaksanakan transaksi dengan bijak, ya. Kemajuan teknologi kita gunakan untuk mendukung kegiatan transaksi kita dengan positif dan bertanggung jawab. Mari kita hati-hati terhadap penipuan. Jangan mudah tergiur dengan harga yang murah, tawaran yang mencurigakan, atau promo yang besar. Manfaatkan peluang positif anak-anak dengan adanya e-commerce dan fintech. Mari kita membuka peluang diri untuk ikut di dalamnya. Bu, apakah bisa seorang pelajar ikut berkontribusi atau ikut mendapatkan manfaat dari e-commerce? Kalian seorang pelajar bisa mendapatkan kontribusi dari e-commerce dengan cara menjadi affiliate, ikut mempromosikan jualan orang-orang yang sudah punya online shop. Ajak kalian, mari kita gunakan teknologi yang kita miliki untuk menghasilkan peluang yang bisa bermanfaat bagi kita. Salah satunya menjadi afiliator. Anak-anak, Bu Guru punya akun online shop baru. Dalam online shop Bu Guru untuk menjadi affiliate, apa yang ditawarkan? Kebetulan di sekolah kita memiliki produk-produk yang bisa dijual online, anak-anak. Merupakan hasil ekstrakurikuler Tata Boga. Apa produk unggulan kita? Yaitu serbuk minuman jahe dan keripik coklat. Nah, itu sudah kita produksi, sementara kita jual masih offline. Besok ke depan kita akan bekerja sama, saya dan kalian akan bersama-sama memasarkan produk-produk yang kita miliki. Bisa dipahami? Bersedia? Ya, semoga nanti dengan bergabungnya kalian, produk-produk andalan di SMP Negeri 1 Kandeman semakin laku di pasaran, semakin terkenal, dan kalian juga mendapatkan manfaatnya, yaitu bonus komisi dari penjualan kita bersama. Sekarang perhatikan penugasan. Nanti kalian berkelompok anak-anak membuat video bersimulasi, membuat video simulasi ide membuka usaha kecil memanfaatkan e-commerce. Ini baru ide anak-anak, belum kamu tuangkan ya, idenya dulu supaya kamu itu nanti bisa membuat video simulasi ide usaha kecil berbasis e-commerce. Nanti kalian bisa belajar dari Bu Guru Prakarya, Ibu Violita ya. Nah, minta diajari ide-ide produksi apa yang bisa digunakan atau dibuat yang memiliki pangsa pasar, khususnya pelajar. Kemudian supaya videonya menarik, kemudian diminati oleh banyak yang melihat, silahkan nanti kalian menghubungi guru informatika. Silakan hubungi Pak Tegar untuk bisa mendapatkan teori, menyajikan video yang menarik untuk pangsa pasar beserta pembayaran digital yang akan dilakukan. Publikasikan dalam medsos yang kalian miliki, dan jangan lupa tag saya supaya saya bisa mengetahui hasil dari video kalian. Bisa dipahami? Kira-kira bisa dilakukan kapan tugasnya? Secepatnya.
Anak-anak, pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas materi literasi finansial. Masih berhubungan dengan uang juga, anak-anak ya. Rangkaian pembelajaran kita materi perkembangan transaksi di era digital sudah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu guru ucapkan terima kasih atas atensi dan semangat kalian. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Anggroputra. Pembelajaran PPL ini sangat asik dan menyenangkan, membuat saya lebih termotivasi dalam belajar. Pembelajaran juga lebih berkesan. Pembelajaran PPL ini terkadang ada kesulitan seperti masalah kode atau masalah jaringan, tapi bisa diatasi dengan sharing teman. Saya Revina Putri Febriani. Pemanfaatan media Magicpau sangat interaktif. Saya dan teman-teman sangat antusias mengikutinya. Walaupun terkadang terjadi kendala, cepat dapat teratasi dengan bantuan teman dan guru.